Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45, sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, sahabat Paradigma 45, yang pada kesempatan ini kemudian saya akan tampilkan di mana saya mendapatkan kiriman video dari sahabat-sahabat dari pecinta NKRI dan pecinta Kiai Nusantara, yang di mana video pendek ini yang kemudian menampilkan yang dimana bin Yahya yang kita bahas selama ini, yaitu Habib Lutfi bin Yahya dengan nenek moyangnya, yaitu Utsman bin Yahya, yang pada abad 19 menjadi mufti dari Batavia, atau dipekerjakan oleh Belanda menjadi mufti Batavia ketika itu. Ya, untuk lebih jelasnya kita tampilkan dulu video berikut ini dan kita simak sama-sama. Bagi beliau, Habib Utsman bin Yahya adalah seorang yang istimewa dan sangat mulia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak dauh ataupun uraian dari Habib Lutfi bin Yahya berikut ini. Habib Utsman sendiri, mufti awal dan dua akhir, mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia. Selain Syekh Utsman tidak mampu untuk pegang jabatan mufti. Karangannya pun lebih di antara 300. Fakta sejarah yang tak terbantahkan bahwa mufti Belanda, Habib Utsman bin Yahya, justru mengharamkan perjuangan melawan penjajah Belanda. Hal ini disampaikan di dalam kitabnya Manhajul Istiqomah fi Dini Bisalamah. Dia menjelaskan bahwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Belanda adalah batil dan tidak bisa dikatakan sebagai jihad. Ini pernyataan yang sangat jelas bahwa Habib Utsman bin Yahya adalah antek Belanda. Untuk saudara-saudaraku yang telah terjebak menjadi muhibin para Habib, sadarlah, tak perlu mengkultuskan mereka. Sudah waktunya kalian melek sejarah. Camkan ini, justru karena kalianlah mereka semakin jumawa dan tinggi hati karena ada pembelaan dari kalian. Mereka antek Belanda. Iya, jelas sebagaimana kita saksikan bahwa di mana pada potongan video tersebut kemudian ada bahasa yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya yang menyatakan bahwa Utsman bin Yahya itu adalah mufti pertama dan mufti terakhir untuk Indonesia. Nah, saya kira pernyataan ini kemudian harus kita counter sama-sama bahwa Utsman bin Yahya ketika itu Utsman bin Yahya itu tidak menjadi mufti dari Indonesia karena pada saat itu Indonesia belum berdiri atau belum dimerdekakan. Juga sebenarnya dia bukan mufti dari Nusantara atau kerajaan-kerajaan Nusantara ketika itu, karena Utsman bin Yahya ini jelas dalam sejarah dikatakan bahwa dia dipanggil oleh Belanda kemudian dipekerjakan menjadi mufti dari Batavia. Nah, Batavia ini adalah kalau dianggap negara atau bagian dari bentukan Belanda yang menyebut Pulau Jawa atau daerah kekuasaannya mereka pada saat itu disebut dengan Batavia. Sehingga mufti yang dipekerjakan oleh Belanda di Batavia ini adalah Utsman bin Yahya. Jadi mungkin benar adanya bahwa mufti pertama dan mufti terakhir seperti yang dikatakan oleh Habib Lutfi bin Yahya ini adalah Utsman bin Yahya ketika itu, karena tidak ada kemudian kiai-kiai lain, ya kiai-kiai Nusantara yang di mana pada saat itu yang kemudian mau dipekerjakan oleh Belanda menjadi mufti atau menjadi kaki tangan dari Belanda. Karena jelas bagi kita semua yang tahu dan paham sejarah bahwa mufti Batavia ini, Utsman bin Yahya ini adalah kaki tangan dari Belanda, karena dalam sejarah bahkan dalam bukunya itu mengatakan bahwa kemudian Utsman bin Yahya ini melarang kiai-kiai Nusantara atau melarang pejuang-pejuang Nusantara ketika itu untuk kemudian melakukan jihad melawan Belanda ketika itu, karena menurut Utsman bin Yahya bahwa Belanda yang kemudian menjajah Indonesia itu dianggap sebagai pemerintahan yang sah. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang kemudian dilakukan oleh kelompok Bani Alawi ini dari nenek moyangnya sampai kepada anak cucunya yang saat ini, yang mengatakan bahwa Belanda itu adalah pemerintahan yang sah, sementara Belanda ketika itu datang ke Nusantara itu bukan sebagai pemerintah yang sah, namun datang sebagai penjajah yang kemudian mendirikan VOC dan gen mereka dan mempekerjakan Utsman bin Yahya sebagai mufti dari mereka yang dipekerjakan ketika itu. Nah, jelas menurut sejarah bahwa Utsman bin Yahya ini lagi-lagi pernah mengarang sebuah buku dan membranding bahwa kiai-kiai Nusantara dan pejuang-pejuang Nusantara ketika itu yang mau memperjuangkan Indonesia itu dianggap sebagai
hal yang haram dan dilarang untuk kemudian berjihad melawan penjajahan Belanda. Jadi kalau kita paham dan tahu persis sejarah ini, tentu kita tidak akan melakukan pembelaan-pembelaan terhadap kelompok dari Bani Alawi ini, karena dari nenek moyang mereka memang adalah orang yang kemudian dipekerjakan oleh Belanda untuk menjajah kita pribumi dan kita penduduk Nusantara dan penduduk Indonesia saat ini. Jadi ini adalah kesalahan yang terus diulang-ulang, namun saat ini anak cucu dari Utsman bin Yahya ini melakukan penjajahan bentuk baru, yang dimana kita tahu bersama bahwa mereka melakukan doktrin-doktrinisasi terhadap pemuda-pemuda dan bahkan sampai kelompok tua yang kemudian tidak tahu dan paham persis bagaimana perkembangan mereka dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari abad 19 sampai saat ini, yang jelas visi dan tujuan mereka ini itu kemudian melenceng, dan tidak jarang kita temukan dari mereka ini yang kemudian menghina dan mencaci maki kiai-kiai Nusantara. Bahkan sejarah diputarbalikan bahwa yang kemudian memperjuangkan NKRI yang kemudian merdeka menjadi Indonesia itu adalah marga dari keturunan mereka, sehingga tidak heran kemudian saat ini banyak kemudian sejarah yang diputarbalikan, yang kemudian tokoh-tokoh sejarah dan pejuang-pejuang Nusantara yang kemudian dilabeli dengan nama dan marga mereka, dan yang lebih parahnya lagi bahkan kuburan itu banyak kemudian dilabeli dan dicangkoki dengan nama dari marga dan keturunan mereka. Jadi doktrin ini tersusun rapi dan terpola dengan baik, dan mereka lakukan secara masif sehingga ingin memperdaya dan melakukan doktrinisasi untuk kemudian tidak mengubah kepercayaan masyarakat bahwa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang mengislamkan Indonesia, mengislamkan Nusantara ketika itu adalah kelompok dan marga mereka. Namun kita tentu semua tidak ingin diperbodoh dengan hal ini, karena kita semua membaca sejarah. Bahkan dari SD, SMP, SMA kita membaca sejarah bahwa yang mengislamisasi Indonesia itu adalah 9 wali atau wali songo yang merupakan zuriat Nabi yang datang ke Indonesia membawa ajaran Islam dan mengislamkan hampir 90% Indonesia ketika itu, Nusantara ketika itu, dan beberapa kerajaan yang kemudian diislamkan dari Jawa bahkan sampai di Indonesia bagian timur, seperti misalnya di Sulawesi Selatan ada yang. Jadi fahami sejarah ini dengan baik, dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang melakukan islamisasi dan mengislamkan Indonesia itu bukan kelompok dari Bani Alawi ini atau dari kelompok Bani Alawiyah ini, namun adalah 9 wali yang kemudian turun kepada murid-muridnya yang juga berjuang berjihad, seperti misalnya Ki Haji Hasyim Asy'ari, Imam Ki Haji Ahmad Dahlan, dan pejuang-pejuang lain yang Islami dan melakukan islamisasi terhadap Nusantara dan Indonesia ketika itu, dan sampailah kepada titik kemerdekaan kita yaitu pada 17 Agustus tahun 1945, dan kita nikmati sampai saat ini. Jadi kita harus pegang erat-erat bahwa yang memperjuangkan, yang mengislamkan Indonesia itu bukan dari kelompok Bani Alawi, tapi adalah pejuang-pejuang Nusantara asli, dan diawali dengan perjuangan dari 9 wali atau wali songo yang merupakan zuriat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.